Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini, semua kebaikan Tuhan. Mari kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan salam kepada kanan kiri kita. Di waktu yang indah ini kita boleh ada bersama-sama, kita akan beribadah, kita akan meninggikan nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami membawa hati kami, membawa kerinduan kami untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu akan lawatan-Mu ya Bapa. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir, melawat setiap kami yang hadir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita memiliki Allah yang dahsyat, amin Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang perkasa, juru selamat setiap kita. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Pujikan Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembahkan Tuhan baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku pujikan Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembahkan Tuhan baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, kami puji Engkau. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus adalah pilihan setiap kita, amin. Dia terlebih dahulu memilih setiap kita. Dan biarlah kita terus tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hayat kita. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang setia. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa, beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar hukum kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tepuk tangan di atas kepala. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih setiap kami Tuhan. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa, Kau memberikan keselamatan. beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar untuk kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, tak mau. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami mau menyembahmu pada pagi hari ini ya Tuhan. Shikarala patakarala parala 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 parala. Shikarala patakarala parala 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 parala. Shikiriliki shikarala parala parala. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, membawa syukur, membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh ya lama ya sande, sekian lama ya namo. Haleluya. Oh ya lama ya se. Shikarala patakarala parala 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 parala. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau terlebih dahulu memilih setiap kami, menyelamatkan setiap kami, dan kami mau Tuhan untuk terus mengikuti setiap jalan-jalan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Engkau memberikan rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Meskipun seringkali kami ini belum mengerti apa yang harus kami lewati di depan sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Rancangan yang Kau beri padaku bukan kecelakaan, tapi penuh damai sejahtera untuk memberikan padaku hari depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus Tuhan. Rancangan yang Kau beri padaku bukan kecelakaan, tapi penuh damai sejahtera untuk memberikan padaku hari depan yang penuh pengharapan di dalam Kristus Tuhan. Ku percaya rencanamu indah pasti terjadi di dalam hidupku. Ku percaya Kau tak pernah gagal Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Rancangan yang Kau beri padaku bukan kecelakaan, tapi
Ku percaya Kau tak pernah gagal, Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Ku percaya rencana-Mu indah pasti terjadi dalam hidupku. Ku percaya Kau tak pernah gagal, Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Rancangan-Mu jauh melebihi pikiran dan kehendakku. Yesusku, Kau pengharapanku, Kau kekuatanku. Ku percaya rencana-Mu indah pasti terjadi di dalam hidupku. Ku percaya Kau tak pernah gagal, Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Mari sambil angkat tangan kita, percaya rencana-Mu indah pasti terjadi dalam hidupku. Ku percaya Kau tak pernah gagal, Tuhan. Firman-Mu ya dan ku percaya rencana-Mu indah pasti terjadi dalam hidupku. Ku percaya Kau tak pernah gagal, Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu sempurna bagi kami. Haleluya. Mari umat Tuhan kita mau menyembah Tuhan. Mari nyatakan rasa percaya kita kepada Tuhan, yang Allah yang selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap kita, umat pilihannya. Ini setiap kami kepunyaan-Mu, kami percaya Tuhan. Shikarala patakarala parala 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 parala. Shikarala patakarala parala 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 parala. Haleluya. Ku percaya rencana-Mu indah pasti terjadi dalam hidupku. Ku
mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sekian namanya, haleluya, perbuatanmu, sungguh
sama Tuhan, bersyukurlah atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersama saya Kayla, berikut Eugenius minggu ini. Ketika kita berbicara cari Tuhan, seberapa intens kita, seberapa kesungguhan kita, keseriusan kita untuk cari Tuhan, itu tergantung seberapa bernilainya, seberapa melekatnya Tuhan itu bagi kehidupan setiap kita. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Adik-adik, jangan lewatkan Cool Kids ya, besok Rabu, 19 Juni jam 4 sore melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough setiap Jumat jam 6:30 malam melalui Zoom. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Marang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Sebab itu, marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian Eugenius minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya percaya kepada semua bersuka cita saat kita boleh beribadah ini pada pagi hari ini. Saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah. Kami mengundang di waktu-waktu selanjutnya, minggu-minggu yang akan datang untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan pengakuan iman GBI versi ringkas. Dimulai dari aku percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Kita juga akan memperkatakan apa yang Tuhan taruh di gereja kita, visi yang Tuhan taruh di gereja kita, bahwa tahun ini adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Mari bersama-sama dengan penuh semangat. Tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024, tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau membawa doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau menopang setiap pemimpin rohani kami. Ketua BPP GBI, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Ketua BPD GBI Jateng, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Untuk Ketua Perwil Semarang, Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap. Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna, dan Gembala Sidang yang kami kasih di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Andi, bersama dengan keluarga ya Bapak. Bapak kami ucap syukur untuk hamba-hamba-Mu, untuk orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani-Mu.
Engkau yang memberkati Tuhan hamba-hambamu ini ya Tuhan. Pengurapan-Mu selalu baru bagi hamba-hambamu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi hamba-hambamu. Engkau terus Tuhan yang memimpin, menuntun hamba-hambamu ini Tuhan, memberikan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan dalam menggembalakan umat-Mu. Kami percaya bukan suatu tugas yang mudah Tuhan untuk hamba-hambamu ini boleh melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu itu yang memampukan hamba-hambamu Tuhan melakukan bagian mereka dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan Tuhan, kami percaya Engkau yang menyediakan ya Tuhan. Secara khusus juga Tuhan bagi untuk gereja-Mu ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan dalam pengembangan gereja-Mu Engkau akan mencukupkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa memberkati kota kami, kota Semarang. Kami memberkati pemerintahan yang ada di kota ini, pemerintahan yang takut akan Engkau. Prinsip-prinsip kerajaan Allah boleh ditegakkan, diterapkan di dalam pemerintahan di kota kami ini ya Tuhan. Kami memberkati penduduknya ya Tuhan. Penduduk yang takut akan Engkau Tuhan ada di kota kami, kota Semarang ya Tuhan. Semarang menjadi kota yang maju, Semarang menjadi kota yang sejahtera ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan berdaulat atas kota kami, kota Semarang. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur kami boleh menjadi bagian bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya beserta jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau taruh takut akan Engkau ada dalam setiap pemimpin-pemimpin kami yang duduk di dalam pemerintahan ya Tuhan. Mereka boleh Tuhan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju ya Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yang percaya ya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan, kami percaya bahwa akan terjadi satu kegerakan Allah yang dahsyat ya Tuhan. Anak-anak muda boleh dibangkitkan, generasi Yeremia dibangkitkan di bangsa kami, di kota kami, di keluarga kami, di gereja kami ya Tuhan. Mereka akan menjadi ujung tombak bagi penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bangsa kami adalah bangsa yang dipenuhi Tuhan, dipenuhi dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuaian jiwa terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kerinduan kami memiliki tempat ibadah yang permanen. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang sukar bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di waktu-Mu yang tepat itu akan Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan tempat ibadah yang permanen, tempat yang boleh dipakai menjadi lumbung bagi penuaian jiwa-jiwa di kota kami, kota Semarang, dan tempat yang boleh dipakai untuk menjadi pusat transformasi bagi kota kami, kota Semarang ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, berikan kesatuan hati bagi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami berdoa bagi Yerusalem, Shalom Yerusalem, biarlah damai sejahtera Allah dicurahkan berlimpah-limpah atas Yerusalem. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau memberikan persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih Tuhan Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari sambil mengangkat tangan kita, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Ku
Saat ini Engkau mengurapi anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami sepakat membawa mereka ke hadapan-Mu, karena Tuhan yang sanggup untuk menuntun, memimpin dan melindungi mereka. Saat ini Engkau diurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Pimpin kehidupan mereka. Lindungi mereka dari segala yang jahat. Pakai mereka menjadi terang yang bersinar Tuhan. Dimanapun mereka berada. Pakai orang tuanya untuk mendidik anak-anak ini dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dan saat ini kami akan mendengar kebenaran firman. Dalam pengurapan Roh Kudus, kami percaya Engkau memberkati kami. Tidak ada seorang pun yang terlewat. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan kami yang mendengar. Tidak ada seorang pun yang pulang dengan sia-sia. Kami percaya firman Tuhan bekerja atas hidup kami umat-Mu. Mengubahkan hidup kami. Menjadikan kami pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan. Tidak ada yang jahat yang dapat menjamah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap diberkati katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita bersama-sama dalam ibadah kita. Saya menyambut mungkin ada Bapak Ibu yang tamu hotel di tempat ini juga welcome. Lalu ada keluarga dari Pak Yahya Buririn juga. Ya, malah beberapa saudara kita juga tidak dapat hadir hari ini. Saya tidak tahu sedang keluar kota atau kenapa ya. Baik, hari ini ada pesan firman Tuhan yang akan kita terima dengan satu tema, mengapa harus melewati ujian. Ya, ini pertanyaan bagi kita semua. Kita akan membuka nats kita terlebih dahulu dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam diri kita ketika kita mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan. Orang bertanya, mengapa aku mengalami ini? Mengapa aku menghadapi persoalan ini? Banyak pertanyaan. Kenapa orang lain diberkati? Kenapa aku kok belum menerima berkat? Kenapa kok nasibku seperti ini? Dan sebagainya. Tapi hari ini kita mau belajar berdasarkan nats yang kita baca tadi, bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan itu mengerjakan ujian demi ujian. Saudara, kalau ujian itu diberikan untuk kebaikan kita, yang mengerti katakan amin saudaraku. Kalau iblis si jahat itu mencobai, tetapi kalau dari sisi Tuhan, itu adalah ujian yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap orang percaya harus menghadapi ujian. Katakan dulu kanan kiri kita. Setiap orang percaya harus menghadapi ujian. Udah bilang saudara? Kalau enggak bilang tak suruh maju ke depan loh saudaraku ya. Bilang orang yang berbeda lagi. Setiap orang percaya harus menghadapi ujian. Pertanyaannya sekarang, mengapa harus melewati ujian? Yang pertama adalah supaya kita tahu siapa diri kita.
Saudara, ini yang diucapkan oleh seorang yang bernama Ayub. Ya. Ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bukankah kita sering mendengar orang berkata seperti ini? Kalau Tuhan menguji seseorang supaya Tuhan tahu siapa diri kita. Saudara, ini tidak tepat. Karena sejak awal Tuhan itu sudah tahu siapa diri kita. Tuhan itu tahu saudara punya iman atau tidak. Tuhan tahu seseorang itu akan setia atau tidak. Ya, karena dia adalah Allah yang mengetahui. Maha tahu. Kita enggak tahu. Kita enggak maha tahu. Apalagi iblis. Iblis juga enggak tahu, saudaraku. Dan setelah melewati ujian, ketika Ayub semua anak-anaknya mati. Dan semua harta bendanya juga habis. Sampai dia sendiri mengalami sakit yang mengerikan. Ternyata ujian itu membuat Ayub sadar siapa dirinya. Karena itu dia berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya. Jadi setelah kita melewati ujian, kita akan tahu siapa diri kita. Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Ayub tahu siapa dirinya. Bahkan iblis juga tahu kualitas kehidupan Ayub. Teman-teman Ayub tahu kualitas kehidupan Ayub. Seorang murid Tuhan bernama Petrus. Dia pernah berkata kepada Tuhan, seandainya semua orang tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Wow, keren ya. Bahkan ketika Yesus berkata, semua orang akan tergoncang iman. Ketika aku ditangkap, ketika gembala itu dibunuh, maka domba akan tercerai-berai. Oh Tuhan, biarin semua orang tergoncang, sekali-kali aku tidak. Tapi Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus menegaskan lagi gini loh saudara. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Sebelum diuji, Petrus ini merasa si paling setia. Ya, si paling mengasihi Tuhan. Dia berani berkata, aku rela mati buat Yesus. Bahkan dia berkata, kalau ada orang yang berani menangkap engkau guru, seolah-olah dia bilang gini, langkahi dulu mayatku. Ya, dia merasa menjadi orang yang paling cinta Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan itu sudah tahu kualitas Petrus. Tadi karena itu saya katakan, kalau kita enggak tahu diri kita, iblis juga enggak tahu karena dia enggak maha tahu. Tapi Tuhan itu sejak awal sudah tahu kita itu siapa, gimana iman kita. Buktinya dalam diskusi ini, dalam pembicaraan ini, Tuhan sudah tahu loh, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelum mengalami ujian, Petrus tidak tahu siapa dirinya. Kalau tidak diuji, jangan-jangan Petrus bisa protes dan ngomong gini, ya, Yesus itu nggak tahu apa kalau saya itu cinta dia. Kok main nuduh-nuduh segala, dibilang aku menyangkal setelah ayam berkokok, aku menyangkal 3 kali. Tetapi ketika ujian itu datang, saat Yesus ditangkap dan orang mengenali Petrus sebagai seorang pengikut Yesus, diuji oleh Tuhan. Dan saat itu Petrus tahu siapa dirinya. Jadi ujian diizinkan Tuhan supaya kita tahu siapa diri kita. Saudara, banyak orang menganggap dirinya itu sabar, merasa dirinya itu baik. Tapi saya mau bilang gini, karena dia belum bertemu dengan orang yang menyakiti dia.
Kadang-kadang orang itu kalau komentar gampang ya. Kayak gitu aja kok kecewa. Kayak gitu aja kok sakit hati. Saudara, tapi ketika orang itu ngalami, dia dikecewakan, dia disakiti, dia ditelikung oleh temannya sendiri, ya, dia baru bisa mengerti. Saya ngalami yang namanya dikecewakan. Saya ngalami yang namanya disakiti. Saya ngalami yang namanya belajar untuk melepaskan pengampunan, ya. Karena itu ketika saya ketemu dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama, saya cuma bilang gini, ayo dong jangan sakit hati, jangan kepahitan, ya, harus bisa mengampuni. Kita nggak menghakimi orang lain, saudaraku, ya. Saudara, kadang kalau Anda mungkin mengalami hal yang sama, kita itu belum tentu lebih baik dari orang lain yang mengalami, saudara. Ya, karena itu kita harus lewati ujian, karena ujian itu membuat kita mengerti siapa diri kita. Hal yang kedua, mengapa kita harus melewati ujian? Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. Yuk kita baca sekali lagi yuk. Supaya kita semua tetap semangat. Amin. Baca ayat yang ketiga dan keempat ini ya. Yang keras, yang semangat saudara. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Yang kedua, ujian itu diberikan untuk melatih kita, saudaraku. Sama seperti kalau di sekolah, murid-murid itu dapat latihan, dapat ulangan, dapat ujian. Supaya dia tahu di mana kelemahan dia. Apakah dia itu sudah menguasai materi yang diberikan atau belum. Ya. Untuk melatih kita sehingga kita pun tahu kualitas iman kita sampai di mana. Kualitas kasih kita itu seperti apa. 3-4 tahun yang lalu kita punya pengalaman yang sama Bapak Ibu. Ketika kita dilanda pandemi. Ya. Saya mau katakan bahwa pandemi itu adalah ujian bagi kita orang percaya. Saya melihat orang yang tadinya semangat sebelum pandemi melayani, menggebu-gebu. Tetapi pada saat pandemi datang, ada sebagian yang mulai mundur. Bahkan bukan lagi sebagian, tapi banyak yang mundur. Tidak di gereja manapun, tidak di kota manapun, semua rata-rata mengalami. Ya. Yang tadinya begitu semangat ketika pandemi datang, hidupnya mulai dikuasai ketakutan. Pada saat itu saya sampaikan, hati-hati ada 2 spirit yang bekerja. Yang pertama adalah spirit ketakutan. Kalau orang dikuasai ketakutan, itu akan menjadi celah bagi hidupnya. Sehingga dia akan terus semakin mundur dan mundur jauh dari Tuhan. Diintimidasi oleh keadaan. Dan spirit yang kedua adalah spirit isolasi. Kita dijadikan jauh satu dengan yang lain. Tentunya kita masih ingat pengalaman kita pada saat itu. Ya. Dan saudara saya mau katakan, tidak sedikit loh anak-anak Tuhan yang gagal dalam ujian ketika menghadapi pandemi. Sementara ada yang merespon dengan baik dan mereka menghadapi itu. Pandemi tidak membuat mereka semakin jauh dari Tuhan, tapi justru membuat iman mereka teruji. Saya ingat waktu itu ketika ibadah protokol begitu ketat di gereja kita di Wonosobo, ya bahkan di sini juga kita terapkan yang sama ya Pak ya. Orang yang mau masuk itu kita semprot pakai disinfektan, ya mukanya enggak saudara, tapi harus ulurkan tangan gini, puter. Disemprot, ya kakinya diangkat, semprot,
Ya, sampai kita berlakukan seperti itu pada saat itu. Karena memang pemerintah memberlakukan harus protokol, kursinya diatur, diberi jarak. Ya. Saya melihat ada orang-orang yang pas pandemi itu, begitu PPKM lewat dan diizinkan ibadah, mereka tetap ibadah. Enggak bolong. Tapi ada yang saat itu bolong dan sampai hari ini menghilang, saudara. Saudara, pandemi itu adalah contoh bahwa ujian itu untuk membuktikan kualitas kita. Ujian itu bukan untuk melemahkan, tapi kalau kita tahu itu ujian yang dari Tuhan, pastilah kita akan merespon dengan baik. Ujian itu justru akan memurnikan kita, menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena ujian itu melatih kita. Mulai hari ini saudara, kalau ada apa-apa terjadi dalam kehidupanmu, tangkap ini adalah ujian yang Tuhan kerjakan. Jangan kalah, jangan lemah, tapi Anda harus tetap kuat dan muncul sebagai pemenang. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya. Nah, saudara, yang ketiga, dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 50, saya mengangkat satu cerita tentang Daud ketika dia hadir mengalahkan Goliat bersama dengan orang Filistin. Ya. Daud membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow, luar biasa. Yang ketiga, ujian sebagai alat Tuhan untuk mempromosikan seseorang, saudara. Anda mau dipromosikan oleh Tuhan? Yang mau diangkat oleh Tuhan katakan amin. Yang mau dipromosikan oleh Tuhan, yang mau dibawa oleh Tuhan next level, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Anda sudah angkat tangan sendiri loh ya. Artinya Anda juga berkata, aku siap menghadapi ujian. Loh Pak, maksud saya bukan seperti itu. Ya enggak bisa. Karena Tuhan mengangkat, Tuhan mempromosikan seseorang, Tuhan akan menguji orang itu, saudara. Contoh kehidupan Daud, bagaimana Tuhan mempromosikan Daud saat dia datang kepada orang Israel. Waktu itu Israel bersama dengan pemimpinnya yaitu Saul, mereka Alkitab katakan mereka dalam menghadapi ketakutan. Hati mereka sangat cemas, takut, nggak berani loh ngadapi orang Filistin yang punya jagoan yang bernama Goliat. Tapi Daud yang saat itu datang, Daud itu bukan mau perang, nggak sengaja mau perang. Waktu itu Daud datang itu cuma mau bawa bekal, tetapi dia tidak terima ketika Allahnya diolok-olok, direndahkan oleh orang Filistin. Tampillah Daud, ya, sampai akhirnya Daud mengalahkan Goliat dan Goliat mati. Semenjak itu Daud mulai dikenal orang. Orang gak bisa menganggap enteng Daud meskipun dia masih kekanak-kanaan, wajahnya kemerah-merahan. Ya. Tetapi ternyata dia itu punya roh yang luar biasa, saudara. Dia punya urapan, dia punya keberanian yang hebat, yang luar biasa. Memang kita bisa kenal orang itu dari buah. Ya, Alkitab kan katakan apa? Dari buahnya lah kamu akan melihat, akan mengenal mereka. Ya, memang itu dalam konteks nabi-nabi ya, apakah itu nabi palsu atau bukan. Tetapi dari hal ini kita ngerti bahwa buah kehidupan seseorang itu akan menunjukkan kualitas orang itu seperti apa. Ayo kita berlomba-lomba buktikan kualitas kita lewat buah yang dihasilkan. Kalau saudara tadi mengangkat tangan, mau diangkat oleh Tuhan, mau dipromosikan oleh Tuhan, Anda harus berkata, Tuhan, aku siap diuji oleh Tuhan. Juara dalam olimpiade, orang yang ikut dalam pertandingan di olimpiade itu enggak tiba-tiba muncul langsung di olimpiade. Betul enggak, saudaraku? Ya, olahragawan atlet yang ikut
dalam PON, dalam Olimpiade itu kan nggak ujuk-ujuk. Do you understand the meaning of ujuk-ujuk? Bapak tahu ujuk-ujuk, Pak? Bapak asli mana? Malang. Oh, kalau Malang ya tahu bahasa Jawa ya. Ya. Apa tiba-tiba langsung muncul di Olimpiade? Saya percaya enggak. Ya, dia akan muncul dari bawah dulu. Ya, atlet-atlet nasional itu muncul ketika ada lomba. Awalnya mungkin dia lomba di RT, RW, kelurahan, sampai kabupaten, sampai kota madya, sampai provinsi, dan seterusnya. Dan ketika dia sudah pada tahap tingkat atas dan dia menang, oh kita baru tahu. Orang baru kenal dia. Orang baru tahu siapa dia. Saudara, itulah ujian. Ya. Tuhan itu adil kok, saudara. Yang dipromosikan adalah orang yang menang dalam pertandingan. Ya. Kadang orang bertanya, ngapain? Kayaknya kok susah-susah amat jadi orang Kristen, jadi orang percaya gitu ya. Tapi hari ini Tuhan menolong dan meneguhkan saudara. Bahwa sebagai orang percaya, kita itu diuji karena Tuhan mau mempromosikan kita. Amin, saudaraku. Mau menang, mau dipromosikan, Anda harus menang dalam ujian. Ya. Dan yang keempat, cepat ya saudara, kayaknya kita pulang gasik hari ini. Katakan yes. Yang muda-muda semangat, yes, habis ini berarti migacoan om. Ayo yang keempat, baca yuk sama-sama dengan suara keras. Coba saya mau dengar kiri sama kanan keras yang mana kalau baca ya. Mengapa harus melewati ujian? 2, 3. Ujian disuruh baca atasnya. Wah gak kompak ini, gak kompak. Ulangi ya. Mengapa harus melewati ujian? Yang percaya katakan. Saudara tahu ini cerita pas apa ini? Ini kisah siapa? Lazarus. Ketika Lazarus sakit, ada orang datang kepada Yesus bilang, guru, orang kau kasih sakit di Betania. Tapi Alkitab catat gini, Yesus sengaja tidak datang dulu ke Betania. Betania itu ada di wilayah Palestina, saudara. Ya, yang sekarang kita lihat banyak bendera-benderanya ya berkibar, saudaraku ya. Dan waktu itu saya ingat pas kami ada di Israel, kami sempat datang ke Betania ini. Memang tanah perjanjian Tuhan itu beda ya. Ada di wilayah Israel itu tanahnya subur, hijau, kehidupan itu jelas terlihat ya. Tapi begitu melewati batas dan masuk ke wilayah negara yang satunya ini, suasananya beda, saudara. Dan saat itu pada peristiwa itu akhirnya Yesus pun datang setelah 4 hari. Dan apa yang terjadi? Lazarus sudah mati. Saudara, Maria, Marta dan Lazarus ini adalah keluarga yang sangat dikasihi Yesus. Dan saat itu ketika Yesus datang, Maria dan Marta berkata, Guru, andai kata engkau datang pada saat itu tentunya saudaraku tidak mati. Saudara, kadang itu Tuhan izinkan terjadi situasi seperti yang dialami Lazarus. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Mungkin saudara ngalami sampai hari ini kau berdoa bergumul, Tuhan belum jawab doa saudara. Sepertinya bagi saudara terlambat, sepertinya sudah tidak ada harapan. Hai, dengar baik-baik, bukan terlambat karena Tuhan kita adalah Bapa yang pasti menolong saudara. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Ketika Tuhan sepertinya lambat, percayalah ada rencana Tuhan. Di balik semuanya itu, Dia akan menyatakan kemuliaannya. Saya merenungkan gini saudara, ya, kenapa kok Yesus tunggu Lazarus mati?
Ini kan hal yang buruk kan. Sama dong pertanyaannya seringkali muncul. Kenapa kok Tuhan izinkan hal buruk terjadi dalam kehidupanku? Pada konteks cerita Lazarus, saya percaya Yesus, dia mau memastikan semua orang tahu kalau Lazarus sudah mati. Ya, sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Dan mereka pun saya percaya pasti ikut ngurusi waktu Lazarus sakit sampai mati. Dan mereka pun ikut mengubur Lazarus masuk dalam gua. Waktu itu kuburan kan gak digali ya. Gua taruh di sana, tutup pintu. Tutup dengan batu ya. Keluarga, orang-orang yang ada di sana mereka sama-sama datang untuk menguburkan Lazarus. Orang tahu faktanya Lazarus mati. Dan ketika Yesus datang dan berkata, Lazarus keluar. Ternyata Lazarus keluar. Saya nggak tahu keluarnya seperti apa, saudara. Apakah kayak film Cina? Nggak tahu, saudara. Ya, nanti kalau di sorga Anda ketemu Lazarus, Anda tanya, oh masalah Lazarus. Dulu waktu keluar itu gimana Om gitu kan. Apa seperti film kungfu, ciat gitu kan. Dan saat Lazarus keluar dari kubur, dengar, tidak ada orang yang dapat menyangkal dan bilang, ini hoax gitu kan. Ketika dengar berita tentang kebangkitan Lazarus, gak ada yang membantah karena mereka sudah melihat kenyataannya. Bahkan Lazarus, Alkitab catat dia sudah dikubur selama 4 hari. Jadi pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus, bukan hanya Maria, Marta, dan Lazarus sendiri yang melihat mujizat itu. Tetapi semua orang di kota itu mereka melihat mujizat. Bahwa Yesus benar-benar membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Ini saya istilahkan gini, saudara. Tuhan pinjam hidup Lazarus untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara mau enggak kalau Tuhan bilang gini, anakku, boleh enggak aku pinjam hidupmu untuk menyatakan kemuliaanku? Siapa yang mau hidupnya dipinjam sama Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya? Siapa yang mau seperti Lazarus? Lah kok mulai turun tangan? Maksudnya enggak seperti Lazarus mati, bukan. Tetapi masalah terjadi, Tuhan pinjam kehidupanmu untuk menyatakan kemuliaannya. Wah, ini baru aja dengar firman ya. Begitu-gitu langsung wedi gitu. Waduh gitu kan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap. Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Ya. Ada seorang yang melayani Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia bersaksi, suatu kali Tuhan pernah tanya secara pribadi dalam kehidupannya, maukah engkau aku pakai, maukah engkau melihat aku menyatakan kemuliaanku dalam kehidupanmu? Lalu Tuhan berkata, aku akan proses hidupmu, dan ternyata benar dia itu diproses hancur habis-habisan, saudara. Tetapi Tuhan Bapa itu adalah Bapa yang bertanggung jawab. Akhirnya dia mengalami pemulihan dan melewat semua proses itu, lewat pergumulan, lewat pemulihan kehidupannya. Itu ada kesaksian dan banyak orang mendengar, saudaraku, bagaimana orang yang sedemikian hancur hidupnya dipulihkan. Dan perhatikan baik-baik, goalnya apa? Banyak orang-orang yang diselamatkan. Sudah dengar apa yang saya katakan ini? Bahwa kadang ujian itu Tuhan izinkan, Tuhan berikan, bukan sekedar untuk pribadi kita. Tapi ketika Tuhan mau mengangkat hidupmu, mau mempromosikan hidupmu, mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanmu, dengar baik-baik, ada efek domino yang Tuhan sedang kerjakan. Ada dampak yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita dan bagi orang banyak.
Sampai orang akan melihat, ya benar, Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dalam kehidupannya. Orang akan melihat bagaimana yang dulunya tidak baik menjadi baik, bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Dan orang-orang akan melihat benar itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kita. Dan yang kelima, mengapa harus melewati ujian? Ayo, tetap semangat, amin. Waduh, yang sini kok kurang keras ya. Apa karena ini anak-anak muda yang di sini opa-oma ya. Ya, termasuk yang duduk paling depan itu juga opa-oma, ini enggak ada suaranya soalnya. Ya, coba sekali lagi. Mengapa harus melewati ujian? 2, 3. Langsung keras suaranya. Ya, ujian untuk menyatakan keadilan. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita, katakan amin. Dan Tuhan pun mau menyatakan keadilannya bagi kita. Ketika Yesus berkata kepada mereka, ya, cawanku memang akan selalu kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Saudara, ini adalah cerita ketika Ibu Yohanes datang kepada Yesus, ya, dan berkata supaya anak-anaknya duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Tetapi Yesus menjawab bahwa kamu harus meminum cawan yang harus aku minum. Artinya apa, saudara? Ada ujian yang harus dilewati oleh setiap orang. Dan orang yang menang atas ujian itu, dia akan menerima bagian yang terbaik dari Tuhan. Jadi urusan duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan, artinya posisi atau hal yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan seseorang, itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan tergantung apakah orang itu lulus ujian atau tidak. Saudara, ternyata kemenangan demi kemenangan yang saudara hadapi itu akan menentukan, ya, posisi atau tempat kita, saudara. Sehingga nanti tidak ada yang bisa berkata gini, Tuhan tidak adil. Oh no, Tuhan itu sangat adil, saudaraku. Anda ingat cerita bagaimana Yusuf, ya, Yusuf ditempatkan sebagai seorang perdana menteri di Mesir. Saudara, saya mau tanya gini, apakah Yusuf ujuk-ujuk jadi perdana menteri? Berapa tahun dia diproses? 3 bulan? 3 tahun? No. Alkitab catat 13 tahun dia harus diproses. Mulai dia ditolak oleh saudara-saudaranya, diolok-olok. Tadinya mau dibunuh, tidak jadi, dibuang ke sumur kering. Lalu ditarik lagi, dijual ke orang Ismail. Dan dia ada di rumah Potifar, difitnah, dipenjara, masuk penjara, dan seterusnya. Tetapi di situ Yusuf lulus dalam ujian demi ujian itu. Sehingga dia dipromosikan oleh Tuhan menjadi raja atau orang kedua terbesar di Mesir. Pada saat akhirnya saudara-saudara Yusuf ini berjumpa dengan Yusuf, nggak ada yang berani protes. Saudara, nggak ada yang berani protes. Saudara Yusuf nggak berani bilang gini, kenapa kok Yusuf, kenapa kok bukan saya? Oh, mereka nggak berani, saudara. Karena mereka melihat bagaimana Yusuf sudah melewati ujian demi ujian sekian lama dan Yusuf lulus dalam ujian. Sementara kalau kita lihat kualitas saudara-saudaranya Yusuf, baru lihat Yusuf dikasih jubah sama ayahnya aja, sudah iri, sudah emosi, sakit hati, ya. Saudara baca yuk satu statement yang saya tulis di bawah ini. Yang mau ngalami katakan amin. Kita baca yang keras ya.
Oke, yang muda-muda juga opa-oma yang di sini yang keras ya. 2, 3. Setiap orang yang dibawa Tuhan naik dan ditempatkan di kedudukan yang tinggi adalah orang-orang yang sudah membayar harganya. Itu sebabnya, saudara. Ya. Kenapa kita harus lulus dalam ujian? Setiap ujian yang saudara dan saya hadapi, lewati, itu dihitung oleh Tuhan. Sama, iblis juga gitu. Tapi kalau iblis kan dosa yang kau lakukan sekecil apapun, dicatat, diingat, itu akan dipakai untuk mendakwa saudara, menuntut saudara. Ketika saudara belum minta ampun sama Tuhan, bagi Tuhan, ujian sekecil apapun, ya, itu diperhitungkan Tuhan. Kalau kita ngerti prinsip ini, saudara, nggak ada lagi yang namanya iri satu dengan yang lain. Karena kita punya ujian masing-masing, kita punya track dalam pertandingan masing-masing. Bagianku, bagianmu, kita punya bagian masing-masing. Dan bagaimana kita menjalani itu, saudara. Saya percaya nanti di sorga, setiap orang itu akan mendapatkan mahkota dari Tuhan dengan sangat adil, saudara. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha adil. Orang akan menerima upahnya dengan sangat adil. Orang akan menerima kedudukannya di sorga nanti dengan sangat adil. Karena itu tidak ada orang yang akan berebut nanti duduk di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus. Saudara, orang akan menerima bagiannya sesuai dengan ujian yang ia hadapi. Israel, mengapa Israel dipilih Tuhan? Saya percaya memang jawabannya adalah karena kedaulatan Tuhan. Tetapi saya merenungkan, karena ada pribadi yang telah membayar harganya, saudara. Dari sekian orang, Tuhan memanggil yang namanya Abraham dan dia meresponi. Ketika Tuhan bilang gini kepada Abraham, tinggalkan negerimu dan pergilah ke satu tempat yang belum pernah kau ketahui, yang akan aku tunjukkan kepadamu. Anda bisa bayangkan itu? Coba kalau Tuhan berkata kepada Otniel, Otniel pergilah dari kotamu, dari tempat tinggalmu. Kemana Tuhan? Belum tahu. Pokoknya pergi dulu ke satu negeri, ke satu kota yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saudara, itu enggak main-main loh. Waktu Abraham pergi itu, dia itu belum pegang Google Map. Ya, zaman sekarang kan kita enggak tahu tempatnya, gampang. Tempatnya apa sih gitu kan. Kayak kemarin toh, mana sih Golden Lotus? Ya, cari di Google ada, gampang. Tapi waktu itu Abraham kan enggak pegang Android, dia enggak punya GPS, dia enggak pegang Google Map. Dan Tuhan berkata, tinggalkan negerimu, berjalan menuju tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara bisa membayangkan dalam suasana itu, ia harus tetap percaya yakin mengikuti tuntunan Tuhan ke satu tempat, ke satu negeri yang sama sekali dia nggak pernah tahu loh saudara. Dan Abraham taat. Karena itu Alkitab catat gini, sampai akhirnya Tuhan memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran, saudara. Dan yang kedua, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal, yakni Ishak, ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ternyata kok Tuhan itu sering gitu ya Pak Yahya. Yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saya merenungkan gini, cara Tuhan itu menuntun kita itu memang enggak dari awal sampai akhir dibuka semua loh saudara. Kenapa? Anda tahu enggak kenapa? Ketika saya merenungkan ini saya dapatkan gini. Karena Tuhan mau melatih imanmu dalam setiap step demi step, level demi level kehidupanmu. Ya. Saudara, waktu Abraham diperintahkan mempersembahkan Ishak, Tuhan itu perintahkan
tidak kasih janji apa-apa loh buat Abraham. Persembahkan Ishak, kalau engkau taat maka aku akan memberikan domba jantan sebagai penggantinya. No. Persembahkan anakmu, nanti aku akan gantikan dengan yang lain. No. Tidak ada janji pada saat itu. Tuhan cuma katakan persembahkan Ishak. Dan Abraham lulus dalam ujian. Itulah yang tadi saya katakan. Kenapa Tuhan pilih Israel? Karena ada orang yang telah membayar harganya, saudara. Next. Ujian bukan untuk menghancurkan, namun agar Tuhan punya alasan untuk menyatakan keadilannya. Dengan cepat ya, ada beberapa ujian yang akan kita lewati. Ujian waktu. Ujian bagaimana kita menjadi orang yang belajar sabar menantikan waktunya Tuhan. Saudara sabar enggak? Coba tanyain kanan kiri, sabar enggak? Sabar? Kalau Tuhan sudah pernah janji kepada saudara, Anda dengar firman, Anda terima janji Tuhan, Anda terima firman Tuhan, sudah mendapatkan nubuatan mungkin, Anda belum mengalami, sabar enggak untuk menantikan waktunya Tuhan, saudaraku? Kalau iblis selalu berusaha untuk membuat saudara dan saya gagal. Iblis berusaha untuk membuat kita itu lebih cepat melangkah sebelum waktunya Tuhan. Dan iblis juga berusaha membuat kita untuk mendahului waktunya Tuhan. Atau sebaliknya, kita itu terlambat. Yang Tuhan mau kan kita pas. Ya, ada dalam kairosnya Tuhan. Mengapa kita terus diajar untuk menantikan waktunya Tuhan? Saudara, ketika engkau sabar, ya Tuhan kasih janji nih di depan. Ketika saudara sabar, untuk menanti itu, dengar baik-baik, itu sudah masuk penilaiannya Tuhan. Anda perhatikan ke depan sebentar, ya. Jadi kemenangan saudara bukan saat menerima janjinya nanti, bukan sekedar sana. Tetapi kemenanganmu ditentukan mulai saat ini ketika engkau mulai sabar untuk menantikan itu, ketika engkau mulai tekun. Kadang Tuhan itu proses kita. Ujian yang pertama, Anda tidak lulus. Kenapa? Waktu menghadapi ujian, katakan ujian A gitu ya. Contoh ya ujian A. Anda masih ngomel, Anda masih sungut-sungut, Anda belum lulus. Tuhan kasih ujian lagi dong. Ujiannya apa Pak? Masih ujian A. Engkau akan terus diuji oleh Tuhan. Sampai engkau bisa mengerti kehendak Tuhan. Engkau engkau sabar, enggak ngeluh lagi. Kalau dulu ngadepi kayak gitu udah marah-marah, sekarang sudah bisa tenang. Nah, itu yang Tuhan tunggu dalam kehidupan kita. Saudara, setiap level tadi bukan cuman ujungnya tok pas kemenangan, tapi setiap level tadi, dengar, ada penilaian Tuhan. Bahasa sekarang itu gini loh saudara, Anda dapat poin. Sekarang apa-apa kan kejar poin kan, betul enggak? Kalau yang suka belanja online, pakai GoPay supaya dapat poin. Pakai OVO, pakai Dana, saya juga ngumpulin poin. Kalau belanja di Tokopedia, pakai GoPay Pak, supaya dapat poin, lumayan juga. Kadang-kadang cukup banyak, jadi bisa beli barang, seneng nggak keluar uang, bayarnya pakai poin gitu ya. Tapi untuk sementara kalau persembahan di gereja belum bisa pakai GoPay poin, saudaraku ya. Dapat poin. Anda menang, poin. Anda sabar, dapat poin. Anda semakin sabar, dapat poin. Anda semakin sungguh-sungguh mengerti, tambah dewasa, dapat poin. Ayo kita kumpulkan poin demi poin itu. Ya. Dan puncaknya nanti kita melihat janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Itu waktu, ya. Termasuk ketika Anda harus menghadapi, aduh orang yang satu ini kok sering nyakiti aku ya. Kok aku dilukai, disakiti sedemikian. Saudara, langkahmu untuk menang ketika engkau mengampuni. Itu ada dalam penilaian Tuhan. Ya. Saudara, ada satu cerita bagaimana
Anak itu lihat ibunya selama hidup kok menderita banget ya. Karena sang ayah ini dia itu pemabok ya, pemabok dan suka main pukul ke istrinya, dia itu nggak kerja. Apa yang terjadi? Ibunya ini merawat ayahnya dengan setia, setiap kali pulang mabok, diurus, dirawat. Sampai anak-anaknya yang sebel, ibu itu kok mau-maunya ngurusin bapak, ngurusin ayah gitu kan. Ya udahlah dibuang aja suami model kayak gitu. Ya, tetapi ibu ini tetap merawat, tetap melayani. Sampai anak-anaknya ini bencinya bukan cuma nama bapaknya tapi benci sama ibunya juga. Karena dianggapnya ibunya ini kok diem aja diperlakukan gitu, kok bodoh banget gitu. Saudara, sang ibu ini sabar dan catat, dia tidak pernah menjelek-jelekkan suaminya. Sampai akhirnya suaminya ini meninggal ya. Dan gak berapa lama ibunya ini juga sakit karena sekian lama merawat suaminya dan ia pun meninggal. Dan waktu ibunya ini meninggal, anak-anaknya ini khususnya anak perempuan itu begitu bersedih, nangis terus sampai doa nanya sama Tuhan, gak terima kenapa kok ibuku meninggal. Saudara, apa yang terjadi? Dia bilang sama Tuhan gini, kami itu belum membahagiakan ibu kami. Dalam hidupnya dia cuma mengalami hal-hal yang gak enak, belum sempat dibahagiakan kok sudah meninggal. Akhirnya Tuhan mengizinkan anak perempuan ini dibawa ke sorga dan dia menunjukkan, Tuhan menunjukkan kepada perempuan ini bahwa ibunya itu ada di sorga dan rumahnya itu besar. Ibunya itu punya rumah yang besar, punya kebun. Dari dulu memang ibunya ini suka tanam-tanaman, buah-buahan, tapi enggak punya kebun yang besar. Dan di sana dia menerima semuanya itu. Lalu dia doa sama Tuhan, Tuhan, ibuku itu hamba Tuhan bukan, ya, pelayan Tuhan juga bukan. Tetapi kok dia bisa menerima rumah yang sedemikian baik di sorga. Lalu Tuhan jawab, karena sepanjang dia ada di dunia ini, dia setia melayani suaminya. Dia sabar, dia gak pernah jelek-jelekan suaminya. Dan dia terus menang. Meskipun dianiaya dia terus menang. Meskipun disakiti dia terus menang melewati ujian demi ujian. Karena semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Jadi yang diperhitungkan adalah selama saudara menghadapi apa saja yang ada di hadapan saudara. Ya, karena Tuhan rindu untuk memberkati kita. Setiap perjuangan saudara itu ada upahnya. Yang kedua, ujian kerendahan hati. Yesus selama di dunia, ia menghadapi ujian kerendahan hati. Karena itu Yesus mengenakan jubah kerendahan hati, saudaraku. Ya, saya percaya di sorga pangkat tertinggi itu adalah kerendahan hati ini, saudaraku. Ya, ada satu cerita, ada seorang tentara dengan pangkat tertinggi. Biasanya kalau orang pangkatnya tinggi kan pakai pakaian kebesaran gitu ya. Tetapi pada cerita itu bagaimana anak buahnya itu begitu taat kepada seseorang meskipun dia itu memakai baju yang sangat sederhana. Tunduk ternyata apa? Karena dia punya otoritas tertinggi. Saudara, ketika kita mengenakan jubah kerendahan hati, kita sedang memakai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Anda akan menang menghadapi segala situasi. Saudara, dengar baik-baik, ketika seseorang itu masih sombong, ya, ketika seseorang itu masih sombong, pasti akan gampang tersinggung. Pasti akan gampang dikecewakan, pasti akan gampang marah. Karena itu cek diri kita. Ya, apakah kita sudah memiliki kerendahan hati ini? Orang yang sudah dipakai Tuhan melayani Tuhan, apakah dia masih mau melakukan hal-hal yang kecil? Ya. Saudara, Tuhan mau uji hidup kita.
Saudara, ada sedikit perbedaan antara orang Indonesia dengan orang di luar negeri ya. Kalau di Indonesia, kalau orang itu punya pembantu itu kayak raja, saudara. Apa-apa nyuruh pembantunya. Bu ini, Bi ini, Mbak ini. Gitu. Tapi ternyata kalau di luar negeri itu enggak kayak gitu. Kalau di luar negeri orang itu punya pembantu, itu benar-benar dihargai, saudara. Karena dianggap orang yang membantu keluarganya. Saya dengar cerita suatu kali ada satu undangan ya, acara pesta di rumah dan ada banyak orang terkenal itu hadir pada pesta itu. Dan setelah acara itu selesai, ada artis juga datang. Maka tamu-tamu itu memberesin piring-piringnya sendiri gitu. Dan pas mau cuci piring, maka beberapa pelayan di situ berkata, jangan, gak usah dicuci. Biarkan kami yang nyuci. Lalu tamu itu dengan sikap hormat berkata, terima kasih, terima kasih. Bagi saya ini hal yang luar biasa, saudara. Kadang kita kan mikirnya ya pelayan ya ngurusi kayak gitu ya udah bagiannya gitu kan. Terima kasih karena sudah melayani kami. Saudara, saya mau tunjukkan apa? Sikap itulah yang disebutkan dengan kerendahan hati. Tetap memperlakukan orang-orang lain seolah-olah orang lain itu lebih tinggi dari hidup kita. Itulah yang dinilai oleh Tuhan. Yang ketiga, ujian tanggung jawab. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadanya apa? Tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Ya, saudara pernah merenungkan ini? Kalau keluarga saudara, kalau Anda orang tua punya anak, keuangan saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, bukankah semuanya itu adalah tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Amin, saudaraku. Karena itu apa, saudara? Lakukan segala sesuatu sebaik mungkin. Kalau Anda seorang suami, jadilah suami sebaik mungkin. Kalau Anda seorang istri, jadilah istri yang terbaik. Ya. Kalau enggak, kita akan kecewa, saudara. Percayalah, ini adalah ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan enggak perlu mikir nanti sampai garis akhir. Tetapi prinsipnya gini loh, saudaraku. Tiap hari aku harus lulus ujian. Amin, saudaraku. Tiap hari aku harus menang. Kalau ngadepi pasangan mungkin yang belum sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan kalau engkau hidup kudus, maka engkau menguduskan pasanganmu, saudara. Ada apa yang kita hadapi adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang berkenan. Ya. Saya melihat ada hamba Tuhan yang cukup besar. Tapi maaf, suka ngata-ngatain hamba Tuhan yang lain. Kita bersyukur kalau punya Bapak Rohani Pak Niko. Saya mengenal beliau dan saya melihat meskipun dikata-katai, meskipun dihakimi, meskipun dijelek-jelekkan, enggak pernah bales, saudara. Enggak pernah ngata-ngatain yang lain. Karena itu Tuhan terus pakai kehidupannya. Tuhan angkat semakin tinggi. Tuhan punya alasan untuk mengurapi lebih dahsyat dan memakai dia lebih dahsyat lagi. Ya. Saudara harus lulus dalam ujian, tanggung jawab, dan yang terakhir. Katakan kanan kiri saudara, ini yang terakhir. Bilang, puji Tuhan, ini yang terakhir. Loh, kalau di gereja yang ditunggu apa? Poin, ayat terakhir. Oh, lu ngomong gereja pikirannya balik, ya. Yang keempat, ujian apa, saudara? Ayo, yang muda-muda dan yang opa-oma, ujian apa? Firman, bilang kanan kirimu, ujian firman. Ujian firman tuh gini,
kita itu diuji apakah tetap percaya kepada firman atau tidak. Contoh, kalau firman Tuhan berkata, kalau engkau dilukai, disakiti, engkau harus mengampuni. Saudara percaya, kalau engkau mengampuni, maka Bapa mengampuni. Ya. Matius 6 ya, ayat 14 sampai 15. Jadi kita juga diuji, apakah dalam hal mengampuni, percaya enggak kita kepada firman Tuhan? Kalau aku ngampuni, Bapa ngampuni. Kalau aku enggak ngampuni, Bapa enggak ngampuni. Loh saudara, banyak loh orang itu enggak percaya ayat ini. Loh kok bisa ngomong gitu Pak Pendeta? Buktinya banyak orang yang sakit hati tapi enggak mau ngampuni. Itu menunjukkan kalau dia tidak percaya ayat ini. Yang berkata, kalau seseorang kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu ngampuni. Tapi kalau kamu nggak ngampuni, Bapamu juga nggak ngampuni. Berarti betapa banyaknya orang tidak percaya ayat ini, tidak percaya firman ini, lebih percaya dengan pikirannya sendiri, lebih percaya apa yang dikatakan orang. Orang bilang memang orang kayak dia itu tidak pantas untuk diampuni. Dan Anda dengar, Anda lebih percaya kata orang daripada firman. Saya selalu saksikan, saya itu tidak punya musuh Bapak Ibu. Benar. Puji Tuhan. Orang nyakiti tidak apa-apa. Namanya hidup di dunia ya dilukai, disakiti, dikecewakan. Jadi hamba Tuhan, jadi gembala itu ngadepi orang banyak. Dengan pikiran yang berbeda-beda. Dengan kepala yang berbeda-beda. Kadang gak sesuai dengan maunya orang itu bisa kecewa. Tapi saya belajar untuk punya sikap hati apa? Tetap mengampuni, tetap mengasihi. Kalau enggak, saya enggak bisa khotbah Bapak Ibu. Kalau saya enggak ngampuni tapi saya khotbah ini, saya itu bohong. Ya, itu cuma teori. Kalau saya belajar bagaimana hidup harmonis, hidup dalam kasih, saya berani khotbah. Di sini ada istri saya loh. Di sini ada anak-anak saya loh. Yang setiap hari kumpul dengan saya, tahu papinya seperti apa, tahu papinya ngomong apa, tahu sikap papinya seperti apa. Kalau saya khotbah nggak sesuai hidup saya, mereka pasti protes, saudara. Ya, kita diuji oleh firman Tuhan. Karena itu kalau ada yang masih punya ganjelan, kalau Anda percaya firman Tuhan tadi, lepaskan pengampunan. Hidup tanpa beban, hidup tanpa sakit hati, hidup tanpa ganjelan itu enak saudara. Bilang kanan kiri yuk, hidup tanpa ganjelan itu enak. Amin. Kalau Anda punya ganjelan, Anda enggak maju-maju. Ya, enggak bisa maju. Kalau enggak percaya nanti Jeremy pulang, kamu ambil batu yang besar, taruh di depan ban mobilnya Om Yahya. Tapi nggak usah ngomong. Starter bisa nyala, masukin gigi, digas. Oh, batunya besar, nggak mungkin bisa jalan. Kenapa ada orang nggak pernah maju dalam kehidupannya? Karena hidupnya penuh dengan ganjelan. Senggol kanan kiri. Ayo, kalau punya ganjelan harus dibuang, harus ngampuni. Amin, saudaraku. Ya. Kalau firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi orang yang percaya. Anda percaya enggak firman ini? Amin. Tapi rata-rata orang kalau ditanya mah jawabannya percaya. Iya toh? Lo orang kalau ditanya Anda mengasihi Tuhan, jawabannya apa? Mengasihi Tuhan, tapi belum tentu setiap orang itu mengasihi Tuhan. Sekarang ditanya Anda percaya enggak firman Tuhan? Jawabannya percaya, tapi yang tahu itu adalah Tuhan dan diri kita, saudara. Kalau firman Tuhan katakan percaya, tidak ada yang mustahil. Pegang firman Tuhan, karena ini adalah ujian. Kalau Tuhan katakan tanda ini akan menyertai orang percaya, ia akan mengusir setan, mendoakan orang sakit, orang itu akan sembuh. Percaya enggak? Berani doakan? Nanti kalau tak doain enggak sembuh malah mati gimana gitu.
Ya, ini ujian, saudaraku. Ya, lakukan saja. Ya, bagian kita, Tuhan yang akan bekerja. Ya, jangan mau ditipu lagi sama iblis ya, saudaraku. Kamu ngapain terus berjuang seperti itu? Karena iblis itu menutupi kebenaran, membuat saudara tidak melakukan firman. Ya, karena itu saudara lakukan firman, percayalah ada janji yang Tuhan sediakan bagi saudara. Amin. Kita bereskan Alkitab kita bangkit berdiri. Oke. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari umat Tuhan katakan dari awal. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, mataku aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari dengan mengangkat tangan bersama ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah. Sekali lagi dengan segenap hati ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Musik dengan lembut. Saudara, kita telah mendengar firman dan hari ini Tuhan meminta responmu. Hidup saudara, apa yang saudara alami, engkau akan melewati ujian demi ujian. Anda harus melewati ujian itu, karena ujian itu baik bagi saudara dan saya. Ujian untuk membuat kita mengerti siapa diri kita, menguji kualitas kita. Ujian untuk melatih saudara dan saya. Ujian sebagai alat Tuhan untuk mempromosikan. Ujian adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya,
menyatakan keadilannya. Karena itu saudara, pagi hari ini ambil keputusanmu. Ketika engkau melewati ujian demi ujian, apakah itu ujian waktu, apakah itu ujian kerendahan hati, apakah itu ujian tanggung jawab, apakah itu ujian firman. Mari saudara yang mau meresponi firman, buka hatimu. Dan kau boleh membuka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang waktu saudara pribadi dengan Tuhan. Kalau ada hal yang perlu kau bereskan, minta ampun dengan Tuhan saat ini. Bereskan saudara. Karena hidup kita hanya sekali di dunia ini. Dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan kita. Mari saya berdoa supaya kita semua meresponi dengan baik. Meresponi dengan baik. Kalau ada yang perlu dibereskan, minta ampun sama Tuhan. Bapa, Engkau sedang bekerja dan menyelidiki hati kami masing-masing. Engkau menjamah setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu terus bekerja. Dan pagi siang hari ini, mari saudara berjanji, Engkau akan lulus setiap ujian demi ujian yang kau lewati. Engkau mau berkata bukan hanya nanti di garis akhir aku akan menang, tapi berjanjilah kepada Tuhan, setiap hari aku mau menang Tuhan. Setiap hari aku mau lulus ujian Tuhan. Janji sama Tuhan. Janji sama Tuhan. Kalau orang gak siap melewati ujian, dengar baik-baik, hidupnya tidak akan pernah mengalami kemajuan. Karena Tuhan akan mengangkat kehidupan seseorang yang lulus dalam ujian, yang menang dalam pertandingan. Bapak, Engkau melihat respon umat-Mu. Mereka membuka hati dan membuka kedua tangan mereka. Bapak, berkati anak-anak-Mu. Mereka tidak akan kalah lagi. Tapi mulai hari ini firman-Mu yang meneguhkan, kami akan lulus dalam setiap ujian yang kami hadapi. Dan sampai garis akhir kami semua menerima kemenangan yang dari Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Siapa yang boleh ambil perjamuan kudus adalah mereka yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak, jangan ambil perjamuan kudus. Mereka yang sudah percaya dan dibaptis, mereka boleh ambil perjamuan kudus. Tapi jika ada dari saudara yang sudah percaya namun belum dibaptis dan Anda siap untuk dibaptis pada kesempatan berikutnya, Anda boleh ambil perjamuan kudus. Sekali lagi renungkan baik-baik kehidupan kita. Terima perjamuan kudus dengan cara yang berkenan, akan mendatangkan berkat dalam kehidupanmu. Bapa, ampuni jika ada dosa dan pelanggaran. Kami mau menerima perjamuan kudus dengan cara yang berkenan. Kuduskan hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Minum di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita mengucap syukur. Kita berikan pujian, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari berikan sorak-sorai pujian bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berkati setiap anak-anak-Mu terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan ketika mereka datang juga membawa persembahan, mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah itu persembahan mingguan ataukah persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan, maka Engkau akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan menjauhkan dari mereka segala belalang pencuri berkat Allah. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati seluruh pekerjaanmu dan pelayananmu. Mari sekarang buka hati dan sekali lagi angkat kedua tanganmu. Terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa. Dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara.